pagi. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ibu Nova Widya Silalahi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari tentang kritik dan esai. Nah, dalam materi ini adapun tujuan dari pembelajarannya adalah kita bisa melihat di video yang Ibu tayangkan berikut. Oke, di sini ada dibuat tujuan pembelajarannya, yaitu melalui metode pembelajaran ini kita dapat menentukan unsur kritik dan esai. Oke. Lalu kita masuk ke dalam pengertian. Nah, di sini disebutkan kritik ialah kecaman atau tanggapan kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap sesuatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Sedangkan esai ialah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Nah, di sini kita langsung dapat mengetahui perbedaannya, yaitu jika kritik dia biasanya secara objektif, sedangkan esai dia biasanya hanya berupa karangan. Oke. Itu berdasarkan karangan kita si penulisnya ya. Nah, kita lihat perbedaan antara kritik dengan esai. Biasanya perbedaannya itu sungguh sangat jelas, yaitu jika dia kritik, dia itu biasanya menganalisis suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai secara objektif karya sastra tersebut. Nah, kalau dia esai itu adalah karangan singkat yang isinya hanya membahas suatu masalah berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya. Berarti sudut pandang kita yang menuliskan esai tersebut. Kalau dia kritik berarti kita itu secara objektif. Kalau objektif itu keseluruhan, mulai dari isinya, kelebihannya, kelemahannya, dan juga terkadang pengarangnya pun kita harus kritik. Oke. Tetapi itu tidak hanya kita subjektif, tidak hanya satu, secara keseluruhan objektif ya. Lalu yang berikutnya di sini kita mengetahui ciri-ciri dari sebuah kritik itu seperti apa. Oke, di sini yang pertama dibuat berisikan tanggapan terhadap hasil karya, betul. Dan di situ nanti akan ada komentar-komentar. Lalu yang kedua memberikan pertimbangan kelebihan dan kekurangan. Lalu yang ketiga mempertimbangkan yang ditulis itu harus objektif. Lalu yang keempat tidak berprasangka. Dan yang kelima tidak berpengaruh terhadap penulisnya. Siapa penulisnya kita tidak boleh terpengaruh. Lalu yang keenam berdasarkan kesan pribadi, berarti kesan kita yang diminta. Lalu yang ketujuh memberikan alternatif perbaikan dan penyempurnaan jika itu dibutuhkan. Jadi kalau sudah dikatakan dengan kritik berarti kita di situ memberikan saran, komentar, dan jika itu banyak kekurangan kita harus memberikan seperti apa baiknya sebuah karya sastra itu harus diperbaiki. Nah, bagaimana baiknya gitu maksudnya. Lalu kalau di esai, kalau dia di esai di sini disebutkan yang pertama dia itu berbentuk prosa. Oke. Tidak perlu panjang, singkat saja. Umumnya itu dibaca hanya dalam waktu 2 jam. Lalu selalu tidak utuh, lalu memiliki gaya pembeda. Lalu di situ memenuhi keutuhan penulisan. Oke, lalu yang keenam dan terakhir dia itu bersifat pribadi, personal ya. Kita esai, namanya esai, kita itu tulisan kita itu bebas memberikan komentar di situ karangan-karangan apa saja tentang suatu karya sastra.
Berbeda dengan kritik yang tadi. Kalau dikatakan kritik semua objektif. Kalau dia esai dia hanya ya sebagian saja yang harus kita tuliskan di situ. Kita di situ diajak untuk mengarang. Lalu di sini ada langkah-langkah dalam membuat kritik. Nah, kita perhatikan langkah-langkahnya itu ada 4. Oke. Biasanya kalau kita mengkritik suatu karya sastra ya pastinya kita harus membacalah keseluruhan karya sastra itu. Bisa dia novel, bisa dia kumpulan cerpen, bisa dia kumpulan puisi. Dia istilahnya harus semua karya sastra yang sejenis karya sastra yang harus kita kritik. Nah, jadi misalnya kita mau mengkritik sastra novel, jadi kita harus membaca keseluruhan novel itu. Lalu setelah itu di situ kita harus mendata kata-kata apa yang harus kata-kata yang terdapat dalam novel itu. Kita harus merangkumnya. Kita harus merangkumnya seperti kita menilai lah di situ. Nah, setelah itu kita mengumpulkan data-data tentang isi novel tersebut, lalu kelebihan kekurangannya seperti membuat resensi, lalu tentang si penulisnya. Nah, setelah semua sudah terkumpul, maka kita membuat kritik tersebut. Setelah kita baca, kita jelaskan alur-alurnya, kita tuliskan di situ mulai dari pertama perkenalan sampai dengan terakhirnya. Lalu kita tuliskan kelemahannya, mulai dari misalnya bahasa, alurnya tidak jelas misalnya, lalu kelebihannya. Setelah itu kita tuliskan bagaimana si pengarang itu, tanggapan si pengarang itu, cara si pengarang itu melihat karyanya tersebut. Oke, kita kritik di situ. Istilahnya kita subjektif semua, tidak ada satupun yang kita tinggalkan ketika kita dalam mengkritik suatu karya sastra tersebut. Oke. Nah, jadi nanti di sini kritik ini dia akan menjadi lebih utuh, ya, lebih utuh semuanya di dalam. Oke, lalu kita masuk ke langkah-langkah membuat esai. Nah, ini yang paling gampang sebenarnya. Biasanya di sini pastinya kita harus membaca keseluruhan buku pokoknya karya sastra lah. Kita harus baca karya sastra itu sampai penuh, sampai habis. Lalu setelah itu, setelah kita membacanya, kita mencari keunggulannya. Kita cari keunggulannya. Setelah kita cari keunggulannya ini bisa dari bahasanya, cara menulisnya, bagaimana dia menyatukan kata-kata. Istilahnya kita mencari kebaikan seseorang, seperti itu. Lalu setelah itu kita tulis ulang. Kita tulis dengan bahasa kita sendiri. Nah, seperti orang yang kita kenal, kita lihat kebaikannya itu kita tulis sendiri. Kita simpulkan sendiri bagaimana orang tersebut dikatakan baik. Begitu juga dengan esai. Kita baca buku, lalu kita cari keunggulannya. Kita tidak cari kelemahannya ya. Kita cari keunggulannya, lalu keunggulannya ini kita tuliskan kembali dalam sebuah tulisan, karya tulis. Biasanya itu tidak harus panjang-panjang. Tapi di situ kita menuliskan apa yang menjadi keunggulan buku tersebut. Oke, bisa dari alurnya, bisa dari ceritanya, bisa dari sampulnya dan lain-lainnya. Oke, demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu berharap kalian dapat mengerti apa yang Ibu jelaskan. Nah, akhir kata Ibu mengucapkan sekian dan terima kasih. Selamat pagi.